Halo. Kita mencoba ya. Jalan situ. Duduk dulu. Ya nanti saya kelas 8B. Satu pelajaran saya dipakai. Mau milih 10. Tik sama ini. Satu pelajaran. Iya, kemarin kan nyoba kemarin itu. Iya. Terus itu. Saran gua kan. Ngajak hal. Sa uwi masa karak ke anu orang. Enggak iya ini ke jadwal sekarang. Kita tunggu anak. Kalau udah jam 9 Kamu login aja ke sini. Zoom. Astaga. Merepotkan sekalian. Udah 10 menit lagi. Kalau saya dari sini nggak kelihatan. Siapa namanya ini? Oh, ganti namanya dulu. Ketik namanya. Maknun Mukhtar. Muka mungkin. Dah. Connect ke sini. Oke. Testing. Ini mau. Pak di sini kan soalnya di sini ribut. Iya. Enggak apa-apa kita Di mana-mana di sini. Sudah dapat rekomendasi. Lebih enak, ada lebih enak. Nah, di atas aja. Ada. Oh, ini udah ada yang masuk. Baiknis Renawati. Oh iya. Ini oke. Udah. Nggak ada lagi yang masuk. Ajakin teman-temannya sudah. Biar saya kirimkan lagi linknya yang kemarin. Ke grup. Apa ini? Sudah ya Bu. Tinggal nunggu yang masuk Sudah bisa mulai nih? Belum. Ya nanti sih jam 9. Oke, jam 9. Prepare aja dulu Bu. Mungkin tunggu jam 9 lebih 5 baru. Suruh dia absen di kolom chat. Chat. Silahkan absen. Bukan nama dan kelasnya. Ini kita tulis di sini. Pakai headset aja. Oh, nggak apa-apa kan, yang penting suaranya dari sini. Kelas berapa? Oh, ikut Zoom ya? Tulis nama. Udah download Zoom. Ada datanya? Kelas di sini. Nah, coba. Duduk di sini. Iya, bisa. Saya dampingin kok. Saya nggak bisa masih. Iya, berarti semua harus didampingi. Soalnya kita tak pernah. Memang mutuah sekali dua JN bisa kita kan. Ya dari materi itu. Oh, Haji mudah. Haji cukup deh sama. Tulis 10 menit, kan? Dek sih kalau mau begini sudah. Lakukan ke desa terkontrol dengan itu. Bukan di mana kan itu tulen pelai bar. Lawan barang yang ada bawah. Nah, nanti kalau kita tidak begini nanti larinya kemana-mana. Kelas B. Lalu Rama. Ada yang masuk? Ada yang sudah masuk? Itu lalu Rama. Tapi C lagi. Yang lain? Iya di sana.
Gak apa-apa, tunggu aja sekalian dulu, beli aja dulu. Nah, udah mulai belum. Tak boleh buku ternyata. Oh, ini kok itu. Ayo. Ya, ini baik nanti namanya. Ya. Ini buku ternyata. Sebenarnya lawan buku lawan. Itu kelas berapa itu? Ibu ngajar 8 F juga. F. Sebenarnya Vicky itu DIF. AB? ABC itu Bu Sri, tapi ada yang mau ikut ya silakan saja. Jadiin satu. Ganti-gantian nama Bu Sri. Itu ada di tangga 1 Mbak Nelly. Oh, udah ada. Akila. Nih, kita nge-zoom-nya di sini. Enggak apa-apa ya, Bu Mia? Ya, saya bawa buku dulu ya, Bu, sekali saya datain langsung. Ya. Mana PLP? Di bawah. Ya. Harusnya di aku tanya apa? Ini ada spidol. Spidol kok. Udah kan, ini kan Baik Nelly Ruhayat sudah. Aktifin videonya. Sudah kan ini udah masuk kan? Apa nak? Oh di sana di TU sana. Dan opa ini udah. Baik Yolanda, Akila Widiarji, Alhamdulillah, dan Asfia, Mutiara Islam. Oh banyak peminatnya. Nah, sudah sini. Ya. Dainova, tolong detikkan videonya. Jadi pas mulai Ibu bilangnya nanti untuk yang belum absen dipersilakan untuk absen di kolom komentar. Ya. Akila, Liana, Dadi, sama Mutiara Islam Maya ini belum aktif videonya, tolong diaktifkan dulu videonya. Kemarin juga itu nggak bisa. Oh, tapi volume di HP bisa? Nggak bisa. Oh bisa. Volume biasanya. Kalau itu nggak bisa. Dari kemarin TIK juga nggak bisa. Jadi nggak ikut Zoom. Udah. Halo, assalamualaikum. Belum. Nah, aku gabung ya kembali. Diundang, baik. Anak-anak yang belum Apa yang akan absen, terlilit, baik? silakan diabsen dulu di kolom komentasi. Langsung saja dibaca di sana. Karena ini sekarang ketimbang ruangan di sepi ini sudah, tapi di sini tolong Turuan, Malik Niki.
Oh, besok di sini aja. Ruang guru jadi. Sudah ada teman-teman. Aku teriak harus dimatikan. Kan dicok. Nggak ada baterai. Nggak ada baterai. Besok Pak. Nanti saja nih ya. Mana? Kedua deh. Oh di sini. Kok Nardi? Buang aja dulu. Ngapain? Bukan itu betul-betul. Hei. Oh. Nah, HP-nya tuh biar nanti laporannya. Scan dulu. Scan muka dulu. Scan Nanti muka. bagian foto-fotonya saya. Belum masuk videonya. Ya. Lo nggak sopan. Ya, Pak. Oh iya deh. Balas. Lagi. Bagian sama Bapak. Gak usah ya. Ada. Mana lah yang tanana ini? Gak usah Nelan. Mau. Kenapa sih dia malah mempersulit orang ini lagi nunggu? Ya, silakan diabsen dulu. Halo Pak. Liana Astia apa je pikiran dia? Bukan melenguh. Lagi lihat yang lain. Oh, lagi lihat yang lain. Azal Sadewa. Nah, Azal Ya, Sadewa hadir. Langsung dimut sama Nana itu. Mana sih? Ya kan, ada deh. Oh, Pariski yang umur itu. Enggak, anaknya sendiri. Sotoy. Oh, Sotoy. menakut. Kenapa sih, Pak? Nah, sampai berapa menit? 30 menit. 30 menit. 40 kali ya? Maunya berapa? Halo, Gah. Gagah nanti, Gah. Kelas pira jadi, Gah? Kelas balu. Balu apa? 8A semua. Kelas balu sebenarnya kelas balu DIF sebenarnya, tapi kan banyak yang mau ikut. Jadi enggak apa-apa lah. Jauh. Sedih. Jangan lupa pakai masker ya. Maskernya dipakai. Udah berarti corona, biar nggak kelihatan Pak. giginya. Ini ada Hidayatun Nizha. Udah waktunya mulai loh. Bilang loh. Bisa diem sih itu ini. Baik Nelly Rohayat. Udah sana malam rusuk. Udah sana. Pagi saya 1, 2, 3, saya di 4, 5. saya di gerobak ini. Iya 12. Soalnya kalau dia di dalam feedback ya, suaranya jadi bergema. Ya kalau Tadi di kan sini kan. karena dia masalahnya suaranya nggak ada, tapi tetap pasang. Hazel Sadewa itu Hazel itu. Oh, enggak ada belum muncul. Baik nih Suari Enggak dia bikin nama. Salah-salah nanti absen begini absen kayak ini. Jangan. Jangan lupa pakai masker, Nak. Apa Hidayatin.
Iya, enak. Record itu. Belum. Belum. Oh iya. Udah. Sudah. Terus biar. Apa jangan ganggu. Tutup Pak, tutup. Karena kerjanya lo banyak tuh data. Data kelas 7 tuh masih banyak kosong, gimana saya mau ngisi? Untuk absen silakan tulis nama, lengkap dan kelas ini ya. Pak Saman dia visit dari 4. Makanya tunggu aja di sana. Ya Allah, yang mana anak yang tadi itu? Di kunci pintunya ya. Buk. Iya, kan sebenarnya sengaja di kelas DIF. Nah, tapi semua ingin ikut, ya ikut saja lah. Bilang itu kayak Kan ini kan Pak Kepala juga sudah rekomendasi, jadi kan satu kelas 8. Keluarga kita juga di grup TIK itu. Makanya. Kamu ada masuk kelas DE nggak? Ya, kemarin. Nggak di grup kelas DE. Iya, Masuk ada ya. di kelas. Sudah, Ini grup TIK itu aja. kan saya yang ngajar di Udah dikirim di grup. Iya. Ini anakku semua ini yang melihatkan harganya lalu Rama lalu ini Rama. Tabe. Akila Widianti Lestari. bahkan yang kelas saya itu tidak ada yang Belum ada. yang masuk. Itu kan Nisa. Ya itu Nisa. Daya Tunusa itu kelas 8A. Akila Widianti. Hidayah Tunisa, kemudian Lailatul ini kelas sampai Lestari 8U. Benova 8A. 8A. Dianastia 8C. Azausa Dewa 8B. Baik Maika 8 unggulan. Laila 8 unggulan. Daya Tunisa 8A. Belum ada yang masuk 8A. DIF itu. Ibu bawa hati. Ibu komen di Udah ini tadi Mas dipakai di sini di web ini. Tadi ini nama Yang ini. Google. Yang ini. Nah. Gak bisa HP saya download pakai Zoom. Tapi kemarin ada kalau sana. Kalau nggak salah kelas berapa tuh? Ini kelas 8C, kelas 8F ini. Nggak bisa HP saya. Nggak bisa HP saya, Bu. Datang aja ke madrasah gitu kita bilang. Tapi nggak ada tempat lain. Gak ada tempat. Di Iya, Lutfi mau aja. pakai. Mungkin ada 29. Atau bisa nebeng kan di teman. Iya, Iya, sama teman. datang aja ke madrasah nanti bareng-bareng. Bisa nebeng sama teman. Aduh. Baru besar. Kirim. Bisa nebeng sama temannya, datang saja ke madrasah. Gimana lagi nih? Kok Adi? Tapi Adi daftar hadir. Kok nama saya jadi Adi? Di Ibu.
yang tidak bisa Adilan. silakan. Apaan sih April ini? Adi dong. Nggak dibaca. Tidak dibaca. Awalnya doang kalau di Oh, WhatsApp. Jadi awalnya kalau masih aja. jadi laki-laki, Bu. Ini kan yang tidak bisa Adi. silakan. Oh, Adi April. Siapa yang Tapi sudah Mulai dah. bisa dong. terus kita klik yang mana? Ini kembali lagi ke sini. Yang di sini. Ini. Nih, Ya. Nah, dimulai aja. kita mulai sekarang. Nah, ini kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang haji dan umrah. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang lebih spesifik lagi tentang haji. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, anak-anakku, marilah kita buka dengan Ummul Kitab dulu, dengan harapan semoga pembelajaran ini diberi kelancaran dan bermanfaat tanpa ada halangan dan hambatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi tentang yang pertama, pengertian haji, yang kedua, hukum dan dalil haji, yang ketiga, syarat wajib haji, yang keempat, syarat sah haji, yang kelima, rukun haji. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian haji. Anak-anakku sekalian, kita ketahui bersama bahwa haji merupakan satu-satunya ibadah yang istimewa karena ibadah haji tidak dapat dilaksanakan kapan saja dan sembarang tempat. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, sebagaimana hadis yang berbunyi, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa hijjil baiti wa saumu ramadana. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang artinya Islam ditegakkan atas 5 perkara. Yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, dirikanlah sholat. Yang ketiga, tunaikanlah zakat. Yang keempat, melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Yang kelima, wasaumu ramadana, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Sekarang kita lanjut ke pengertian haji. Nah, istilah haji berasal dari kata haja, yang artinya berziarah atau berkunjung ke Baitullah atau menyengaja. Sedangkan menurut istilah adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi ke Baitullah di Mekah dengan maksud beribadah kepada Allah secara ikhlas, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Mengenai haji itu sendiri sudah dilaksanakan pada bulan Syawal, bulan Zulhijjah, atau awal dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Nah, haji itu sendiri ditetapkan hukumnya menjadi fardu sejak tahun 6 Hijriah. Lebih tepat setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam resmi menjadi nabi dan rasul. Pada tahun sebelumnya, haji ini dikerjakan oleh nabi-nabi terdahulu, bahkan dikerjakan oleh malaikat-malaikat sebelum Nabi Adam terbentuk. Ya mahal lah dikit. Oh ya, bagi anak-anakku yang belum membuka video, silakan dibuka videonya dulu ya. Wajib. Nah, kita lanjut. Menunaikan ibadah haji berarti mengerjakan rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu,
hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu ain atas muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi hukum ibadah ini adalah fardu ain bagi setiap orang, bagi orang yang mampu mengerjakannya. Hukumnya adalah sekali dikerjakan dalam 1 kali dalam seumur hidup. Apabila orang yang mengerjakan haji kedua kalinya, maka hukumnya tidak fardu ain lagi, tetapi hukumnya adalah sunnah. Kemudian sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim. Innahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di situ ada tanda-tanda yang jelas menunjukkan kemuliaannya, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amalah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan siapa yang mengerjakannya atau kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya. Surat Ali Imran ayat 97. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Jadi anak-anakku, haji ini merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim, bagi orang-orang yang mampu. Nah, hukumnya adalah dikerjakan sekali dalam seumur hidup. Apabila mengerjakan haji yang kedua kalinya, maka itu hukumnya sunnah. Baik anak-anakku, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu syarat haji. Syarat haji ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah syarat wajib haji dan syarat sah haji. Nah, syarat wajib haji ini adalah hal-hal yang apabila terpenuhi menyebabkan orang-orang yang bersangkutan wajib menunaikan ibadah haji. Itu adalah wajib haji. Wajib haji ini adalah terdiri dari 6. Yang pertama adalah beragama Islam. Kenapa beragama Islam ini adalah terdiri yang paling pertama, karena agama Islam artinya seseorang yang telah meyakini kebenaran ajaran Islam, kemudian diwujudkan dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Adapun orang kafir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan ibadah haji. Oleh karena itu, kenapa urutan agama Islam ini adalah urutan yang pertama. Yang kedua adalah berakal sehat. Di sini ketika kita melaksanakan wajib haji, ya diwajibkan bagi muslim dan dengan berakal sehat. Apabila orang gila melaksanakan ibadah haji, maka itu akan tidak sah hajinya. Karena kalau orang gila yang mengerjakan ibadah haji, maka itu tidak akan pernah sah hajinya karena dia tidak berakal sehat. Kemudian yang ketiga adalah balik. Balik di sini adalah yang telah sampai umur sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat adalah merdeka atau bukan hamba sahaya. Yang kelima, kuasa atau mampu. Nah, kata istata'ah atau mampu di sini terdapat 6 kategori. Yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Kenapa sehat jasmani dan rohani ini diurutkan yang pertama? Karena kalau kita melaksanakan ibadah haji itu harus dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Maksudnya di sini adalah ibadah haji ini adalah membutuhkan fisik badan, sehingga kalau kita tidak sehat maka nanti dikhawatirkan akan tidak bisa melaksanakan haji dan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai biaya yang diperlukan, baik ongkos haji maupun biaya ada bekal untuk ditinggalkan kepada keluarganya. Yang ketiga adalah adanya kendaraan yang diperlukan. Yang keempat adalah aman dalam perjalanan. Yang kelima, bagi wanita harus mempunyai muhrim, yaitu suami ataupun ayahnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang rukun haji.
Rukun haji adalah pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan yang lain. Jika ditinggalkan, maka tidak sah ibadah hajinya. Adapun rukun haji di sini ada 6. Yang pertama adalah ihram. Yang dimaksud dengan ihram adalah niat mengerjakan haji dengan memakai pakaian ihram dan meninggalkan semua hal yang dilarang atau diharamkan dalam haji. Oleh karena itu bagi laki-laki dikenakan 2 helai pakaian yang tidak berjahit, yang 1 helai dijadikan sarung dan 1 helai diselendangkan. Bagi wanita tidak boleh menutup muka dan tangan. Yang kedua adalah wukuf di Padang Arafah. Nah, wukuf di Padang Arafah ini adalah berhenti di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yang mulai dari tergelincirnya matahari tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan fajar tanggal 10 Zulhijjah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Hajju Arafatum minja lailatin jam'i qabla tulu'il fajri. Hadis riwayahul Hamsah. Yang artinya haji itu adalah Arafah. Siapa saja yang datang pada malam 10 sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya ia telah mendapat haji yang sah. Kemudian yang ketiga syarat rukun haji itu adalah tawaf. Nah, di sini tawaf di sini anak-anak memiliki pengertian adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ketika kita melakukan tawaf, kita harus memenuhi syarat-syaratnya dulu, baru tawafnya itu dikatakan sah. Yang pertama adalah syaratnya adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Yang keempat, hitungnya dimulai dari rukun Hajar Aswad. Yang kelima, tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram. Kemudian, adapun macam-macam tawaf adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tawaf ibadah. Tawaf ibadah ini merupakan apa dia bilang ini? Oke. Adapun macam-macam tawaf adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tawaf ibadah. Tawaf ibadah ini merupakan tawaf dari rukun haji. Yang kedua, ada namanya tawaf qudum. Tawaf qudum itu adalah tawaf yang dilakukan ketika baru pertama kali datang ke tanah suci dan melihat Ka'bah. Atau tawaf qudum ini bisa dikatakan sebagai penghormatan orang yang melaksanakan ibadah haji ketika datang di kota Mekah. Yang ketiga, ada namanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah di sini adalah tawaf yang bisa dilaksanakan kapan saja, baik ketika datang maupun di pertengahan maupun di akhir. Yang keempat, tawaf nazar. Tawaf nazar di sini adalah tawaf yang dinazarkan atau dijanjikan. Yang kelima, tawaf wada. Nah, tawaf wada ini adalah tawaf yang dikerjakan ketika hendak meninggalkan tanah suci atau saat akan pulang, atau tawaf wada ini dikatakan sebagai tawaf pamitan. Kemudian rukun haji yang kelima adalah sa'i. Yang dimaksud dengan sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Kemudian ketika kita melakukan sa'i, kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kedua, dikerjakan setelah tawaf, baik tawaf qudum maupun tawaf ibadah. Yang ketiga, dikerjakan sebanyak 7 kali. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, kutiba alaikumul sa'yul fas'au, yang artinya telah diwajibkan atas kamu sekalian berlari-lari kecil, maka bersailah kamu. Kemudian yang terakhir adalah tahallul. Tahallul di sini adalah bercukur atau memotong sebagian rambut kepala. Kemudian yang terakhir adalah tertib atau urut. Maksudnya tertib di sini adalah pelaksanaan rukun haji tidak boleh diubah
urutannya dari nomor 1 sampai nomor 6. Jangan lupa absen ya. Dan di mana, Bu? Kemudian kita lanjut ke wajib haji. Tadi kita sudah membahas tentang syarat sahnya haji. Sekarang kita lanjut ke wajib haji anak-anakku. Nah, di sini wajib haji, yang dimaksud dengan wajib haji di sini adalah bagian-bagian di dalam ibadah haji yang harus dilaksanakan selama menunaikan ibadah haji. Dan apabila ada haji yang tertinggal, dapat diganti dengan membayar dam atau denda berupa menyembelih hewan, dan ibadah hajinya tetap sah setelah membayar damnya. Nah, namun perbedaan haji dan rukun haji dengan wajib haji, apabila rukun haji kita meninggalkan salah satu dari rukunnya, maka hajinya tidak sah dan wajib diulang kembali. Kemudian wajib haji, ketika kita melanggar suatu larangan-larangan yang terdapat dalam wajib haji, maka kita boleh hajinya tetap sah dan kita ganti dengan dam atau denda sesuai dengan pelanggaran yang kita lakukan dalam wajib haji. Kemudian wajib haji meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ihram dari mikat, baik mikat zamani maupun mikat makani. Nah, mikat zamani itu adalah batas waktu pemakaian ihram, yakni sejak tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan mikat makani ialah batas tempat penggunaan baju ihram. Nah, di sini anak-anakku sekalian, mikat makani yang dimaksud ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah Mekah. Oke, anak-anakku. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanya. Saya buka tanya jawabnya 3 orang saja. Silakan. Ya, mungkin ada yang belum dimengerti dari penjelasan dari Tuhan tadi, atau ada yang kurang paham, silakan ditanya. Mengenai materi yang tadi dibahas ya. Ya, tentang haji dan syarat-syarat rukun dan wajib hajinya. Lihat, ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan, Nak. Kenapa di sore? Coba lihat. Berapa ya? Silakan bagi yang mau bertanya, ada yang belum jelas, Ibu silakan. Mungkin ada yang kurang kali. Ya. Yang misalnya mau bertanya mungkin bisa diketik ya. Yang ingin bertanya ketik di kolom komentar. Bisa diketik di kolom komentar ya, Nak ya. Atau belajar ngomong sajalah. Atau ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pembahasan yang tadi disampaikan Bu Mahmud. Apa aja yang dijelaskan Bu Mahmud tadi? Atau Ibu sebutkan namanya ya. Coba Ega Laura Paramita, coba disimpulkan apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai haji. Diketik aja, Nak. Tadi saya telat. Ada yang mau bertanya? Ada yang ketinggalan Ada yang tadi. bertanya atau yang menyampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Sudah ada? Udah, kalau memang waktunya sampai segini kita haji itu apa? Pakai apa? Waktunya dari mana? Saya kelas 7. Saya kan sudah kasih pertanyaan tadi atau suruh mereka bertanya. Gimana ya? Apa, Bu? Emang berapa menit bisa?
Kamu syuting 30 menit. Iya. Udah habis waktunya. Udah masuk materi? Sudah sih. Tapi masih ada nggak Bu yang mau? Masih ada yang tentang wajib haji. Masuk besar masuk. Tadi jam berapa? Mati. Oh ya, boleh ya kita lanjutkan. Hukum haji Bu, hukum haji dulu. Ada yang Sudah nanya, hukum itu mana? ada yang nanya hukum haji itu apa? Mana dia? Terus kita jawab ya. Ya, jelasin aja. Ya ada temannya yang bertanya ini hukum haji itu apa Bu? Nah hukum haji itu adalah fardu ain bagi setiap orang yang bagi setiap orang mukmin yang mampu mengerjakan ibadah haji. Ya, sudah nah jelas? Jelas. Ada lagi yang kurang jelas? Jadi hukum ibadah haji itu adalah fardu ain bagi setiap orang mukmin yang mampu mengerjakan. Silakan kalau ada lagi nak sebelum Ibu melanjutkan materi. Ntar lagi dilanjutkan aja. Sudah tidak ada lagi, Ibu lanjutkan ya. Ya, Ibu lanjutkan sedikit nak. Tadi Ibu kita lanjut ke wajib haji. Wajib haji itu meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ihram dari mikat, baik mikat zamani maupun mikat makani. Nah, yang kedua adalah Mekah. Nah, mikat makani yang dimaksud ialah sebagai berikut. Mekah. Nah, Mekah itu adalah tempat orang yang memakai ihram, orang yang berada di kota Mekah. Yang kedua adalah Dzulhulaifah atau Bir Ali. Bagi jamaah haji yang datang di Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Bir Ali ini adalah nama tempat pemakaian ihram ketika mau melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah Juffah, mikat orang yang datang dari Sam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar. Yang kelima adalah Yalamlam. Nah, Yalamlam ini adalah mikat orang Indonesia. Nah, di mana ketika Indonesia datang dari mikat Yalamlam ini di sana dia mulai memakai ihramnya. Kemudian yang selanjutnya adalah adapun bagi penduduk yang berada di negeri-negeri yang di antara Mekah dan Madinah dan mikat-mikat tersebut, maka mikat mereka adalah negeri masing-masing. Yang terakhir adalah menjauhkan diri dari semua larangan haji. Baik, itulah sekilas tentang pembahasan kita hari ini, yaitu haji, pengertian haji, syarat haji, wajib haji, dan larangan-larangan bagi orang-orang yang melanggar ibadah haji. Nah, kalau misalnya ada yang belum jelas lagi, Ibu persilahkan untuk bertanya dan silakan kalian ketik di kolom komentar. Fotonya kalau di sini Silakan kalau kalian mau bertanya lagi, nak silakan anak-anak ketik di kolom komentar ya. Ibu tunggu. ada pemberitahuannya kan belum Ini sudah berapa menit? Jadi sudah 93 menit. Kalau orang yang haid Bu, kalau orang yang haid apa boleh melaksanakan ibadah haji? Nah, ini ada permasalahan. Temannya bertanya, Bu, kalau orang haid apa boleh melaksanakan ibadah haji? Kalau orang haid melaksanakan ibadah haji ini itu tidak boleh, nak, tetapi ditunda dulu terlebih dahulu. Maksudnya di sini adalah ketika haidnya sudah berhenti, maka dia mulai mengerjakan rukun haji dari pertama hingga terakhir, yang mulai dari ihram sampai dia tertib. Itu nak. Nah, tetapi ketika haidnya tidak berhenti, maka itu adalah wajib mengulanginya tahun depan. Nah, tetapi di sini
apabila ketika belum berangkat haji, maka para dokter memberi suntikan kepada calon jamaah haji supaya haidnya tidak datang ketika dia sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi kesimpulannya bahwa apabila mereka haid di Kota Mekah, maka dia tunggu dulu haidnya berhenti, barulah dia mulai mengerjakan rukun haji. Ini pertanyaan yang selalu. Ada lagi yang belum jelas, nah, silakan kalian tanya dan tulis di kolom komentar sayang ya. Ada waktu berapa menit lagi? Mungkin 2-an. Belum ada. Ya. Sudah jelas semua anak-anakku? Mungkin nanti ditanya belakang. Mungkin kalau ada permasalahan ya nanti. Oh, Bu, siapa yang nggak boleh melaksanakan haji? Pertanyaannya ini adalah siapa yang nggak boleh melaksanakan haji? Kalau yang boleh tidak yang nggak boleh melaksanakan ibadah haji itu adalah orang-orang yang orang yang belum balik. Tapi di sini adalah kalau belum balik, kalau dia mengerjakan haji itu adalah sunnah hukumnya anak, bukan fardu ain. Jadi siapapun itu boleh mengerjakan haji nak, asalkan dia mampu. Tadi Ibu sudah katakan adalah mampu itu dikategori 6 hal. Yang pertama adalah sehat jasmani, sehat rohani, mampu ongkosnya, aman dalam perjalanan, ya. Kemudian tahu tata cara pelaksanaan ibadah haji. Gitu, Nak. Ada lagi, Nak? Silakan ditulis di kolom komentar. Karena waktunya ini lagi sebentar. Atau misal masih ada yang kepikiran sama pertanyaan, nanti bisa hubungin langsung Bu Manun. Karena waktunya sudah mau habis. Karena waktunya mau habis. Jadi kalau ada yang masih mengganjal di hati kalian ingin bertanya, silakan ketemu sama Ibu Guru saja ya. Mohon maaf. Atas, ya, kita foto bersama dulu. Nyalakan kameranya semua. Coba kameranya dong. Yang mukanya masih baru bangun juga nggak apa-apa. Semua nyalakan kamera. Yang belum mandi nggak apa-apa, dibuka saja kameranya. Kemarin kita juga foto doang gitu. Ayo yang lain nyalakan kameranya. Yang lain nyalakan kameranya, nak, kita foto bersama. Ayo Ibu tunggu, nyalain kameranya. Nggak ada yang kamera, ya? Mungkin belum mandi. Ya? Gimana kita mau foto bersama kalau tidak dinyalakan kameranya, sayang? Ayo anak-anak. Ibu mau pakai jilbab. Nah, ayo cepet, karena waktunya mau habis nih. Hidayatun Niza, mana fotonya? Di bagian video itu tempatnya. Video biasanya ada pilihannya. Kalau bagian tak bisa. Bagi yang belum bisa silahkan diklik web videonya, anak, ya. Iya, anakku ternyata cantik-cantik semua ini. Nah, terus nak. Siapa lagi yang belum? Ini Hidayatun Niza itu mana fotonya ini? Di Sela. Ya, tadi ada fotonya. Lailatul Hadaniyah. Gadi Artama, Rizky Hadi Purnomo. Ini dia. Yang misalnya belum pakai jilbab, dipakai dulu. Lalu Rama. Ayo nak ditampilkan fotonya, kita mau foto bersama ini. Kenapa ditutup lagi? Silahkan dibuka web videonya, sayang. Iya sudah. Baik, satu. Lihat kamera, Lihat kamera, Lihat kamera, anak, lihat kamera. 1, 2, 3. Oh, belum ditutup ini. Assalamualaikum. Silakan ditutup.
Ya, oke anak-anakku, terima kasih atas atas kehadirannya. Ibu berharap kepada kalian semua belajar lebih giat lagi karena sebentar lagi kita akan semester. Jadi kalau ada yang ingin bertanya tentang bab haji ini, silahkan langsung berhubungan dengan ibu guru atau bisa tanya sama Bu Sri Hartini Antasari bagi yang kelas 9A, B, dan C. Oke anak-anakku, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup aja ya. Ayo, klik live ya. Ada tulisannya live warna merah itu untuk menutup pertemuan ya. Dadah. 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 Lagi. Assalamualaikum.